Kalau lagi liburan ke Madiun, rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak mengunjungi Monumen Kresek. Monumen yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini punya pemandangannya indah sekali guys. Nah, kali ini jelajah udara mengawali perjalanan menuju Monumen Kresek itu dari Ponorogo. Kalau dari Ponorogo, kalian bisa mengikuti petunjuk yang ada di Google Map. Saya lewat Pagotan guys. Nah, ini saya pakai mobil ya, roda 4. Terus kemudian jalanan menuju Monumen Kresek yang lewat Pagotan itu wah, luar biasa. Pemandangannya itu indah sekali. Di kiri kanan jalan itu banyak pohon-pohon gitu. Terus kemudian jalanannya cukup mulus sekali. Dari Ponorogo sampai Monumen Kresek itu jalannya sudah bagus, sudah teraspal rapi dan juga sedikit sekali yang berlubang-lubang. Terus kemudian jalanan ini sudah mulai mendekati Desa Kare yang ada di Kecamatan Wungu juga. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih bangunan-bangunan perumahan yang ada di sekitar Desa Kare. Terus kemudian kita masuk ke Desa Kresek. Nah, ini adalah jalanan menuju ke Monumen Kresek yang dari Desa Kare tadi guys. Jalanan yang mendekati Monumen Kresek itu sedikit naik turun, jadi kalian harus hati-hati. Pastikan kendaraan kalian bagus dan juga punya skill mengemudi yang mumpuni. Tapi secara overall perjalanan menuju ke Monumen Kresek ini bisa dilewati dengan baik sekali. Jalanannya ada yang naik turun tapi tidak banyak kok. Oke, sekarang kita sudah sampai di Monumen Kresek. Ini adalah gapuro masuk ke Monumen Kresek. Jalanan menuju ke Monumen Kresek itu dibuat bertangga-tangga gitu guys. Jadi kalian harus melewati tangga-tangga itu. Terus kemudian kalian melewati sebuah gapuro yang dibuat dengan tanaman hidup gitu. Wah, cantik sekali ini. Terus kemudian suasana di Monumen Kresek itu cukup teduh ya, karena di kiri kanan tempat ini itu banyak sekali tumbuh pohon-pohon tinggi. Nah, ini adalah jalanan menuju ke puncak Monumen Kresek. Jadi Monumen Kresek ini ada puncaknya nih. Terus kemudian jalanan itu ya gitu, ada tangga-tangganya gitu. Kalian harus melewati tangga-tangga ini. Terus kemudian di depannya ini langsung disambut dengan patung anak-anak. Nah, ini anak-anak ini simbol dari dulu lah, agresi PKI dulu. Terus kemudian ini naik lagi, ada beberapa tanjakan sih, kalau tidak salah ada 4 atau 5 anak tangga gitu loh, yang naik kemudian datar, naik lagi, datar lagi, gitulah. Jadi kalau misalkan kalian mau naik ke puncak Monumen Kresek ini, pastikan stamina kalian juga kuat. Nah, ini saya perlihatkan itu ada kolamnya. Terus kemudian dari kolam itu tadi masih naik lagi tuh, itu belum selesai. Jadi harus kuat nih naik tangga menuju ke puncak Monumen Kresek. Kebetulan saya pada waktu datang ke tempat ini pada waktu weekdays. Nah, untuk weekdays tiket masuknya itu per orang itu 3.000 guys. Terus kemudian parkir kendaraan bermobil yang roda 4 itu sekitar 5.000. Nah, ini buat kalian yang penasaran dengan puncaknya Monumen Kresek. Nah, ini dia nih. Ini adalah puncak dari Monumen Kresek. Di puncaknya ini ada patung. Patung yang ada di puncak Monumen Kresek ini menggambarkan Muso yang saat itu menjadi pimpinan dari pemberontak PKI, mengacungkan sebuah pedang kepada Kiai Husein yang saat itu menjabat sebagai DPRD Madiun pada tahun 1948. Monumen Kresek ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Bapak Sularso, pada tahun 1991. Kemudian di bagian barat itu kalian bisa melihat sebuah diorama yang menggambarkan kisah perjalanan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, perjalanan PKI ini digambarkan dengan relief gitu, sampai nanti pelaku-pelaku PKI-nya itu akhirnya dipenjara dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Ayo, sekarang saya bawa kalian untuk berkeliling Monumen Kresek. Di Monumen Kresek ini fasilitasnya juga lengkap guys. Ada aula, tempat acara, terus kemudian ada beberapa pedagang kaki lima gitu, ada pentol, ada siomay dan segala macamnya. Terus kemudian di sini juga ada tempat-tempat permainan anak-anak. Ada bandulan, ada prosotan, ada jungkat-jungkit gitu. Terus kemudian di sini juga banyak sekali yang namanya warung-warung makanan guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau di sini tuh kelaparan, karena di sini disediakan juga tempat makan dan minum.
Pohon-pohon yang ada di Monumen Kresek ini juga tinggi-tinggi. Dijamin kalian akan betah di tempat ini karena tempat ini tuh sejuk dan juga rindang sekali. Pokoknya cocok lah buat liburan, baik itu anak-anak maupun bersama keluarga atau teman yang lainnya. Nah, ini saya tunjukkan tempat bermain anak-anak juga. Ini ada balita yang lagi main perosotan. Terus kemudian pokoknya menyenangkan lah. Ada juga anak-anak yang lagi main puter-puteran gitu. Di sini selain ramah terhadap anak-anak, juga ramah terhadap bayi ya guys. Saya ngelihat ada beberapa ibu-ibu yang gendong bayi, dan karena suasananya sejuk jadi bayinya itu juga tenang gitu. Terus kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias yang cukup cantik sekali. Ada bunga bougainville, ada bunga yang lain juga. Terus kemudian ada gazebo, tempat kalian bisa duduk-duduk. Terus kemudian ada suatu tempat yang menunjukkan itu salah satu tempat pembantaian PKI yang sebenarnya. Jadi di puncaknya monumen tadi kan hanya tugu yang menggambarkan Muso dan Kiai Husein. Nah, di sini di pendopo ini adalah tempat yang dulunya konon itu disinilah markasnya PKI yang sesungguhnya guys. Di sini tuh di pendopo itu ada sebuah spanduk gitu, isinya profil Monumen Kresek. Kalian bisa baca sejarahnya di situ. Di belakangnya itu ada toilet, terus kemudian di sampingnya bangunan itu ada sebuah miniatur yang menggambarkan jenazah atau korban dari keganasan PKI pada waktu itu. Nah, di sini ada pohon beringin yang cukup besar gitu. Terus kemudian ya kalau kalian punya spoki gitu seperti saya, jangan datang ke tempat ini sendirian ya guys, karena aura di tempat ini agak kurang baik. Karena saya ngerasain sendiri. Oke, ini saatnya saya menerbangkan drone agar kalian bisa melihat keindahan dari Monumen Kresek yang lebih luas lagi, lebih detail lagi. Saya menerbangkan drone saya di sebelahnya patung Muso dan Kiai Husein ya guys, karena di tempat itu ada tempat yang paling lapang gitu. Terus kemudian di situ yang terbuka. Di sekeliling Monumen Kresek itu kan banyak sekali pohon-pohon tinggi dan juga rendang dan teduh gitu ya. Jadi saya memilih menerbangkan drone saya di dekatnya patung Muso dan Kiai Husein karena di situ drone saya bisa menangkap sinyal lebih dari 13. Awalnya sih drone ini juga agak sulit mengumpulkan sinyal, jadi saya harus menunggu beberapa saat sampai drone saya mengumpulkan sinyal 13 baru saya bisa terbang ke atas. Oke, ini pemandangan dari atas Monumen Kresek guys. Kalian bisa ngelihat di sekeliling tempat ini tuh indah sekali, banyak sekali persawahan, kemudian pepohonan dan juga rumah-rumah penduduk. Nah, rumah-rumah penduduknya ini saya lihat tidak terlalu rapat sih. Ada beberapa gitu, mungkin ini adalah perkampungan atau desa Kresek ya. Terus kemudian kebanyakan di sini adalah area persawahan yang saat ini sedang ditanami padi. Kalau ngelihat di bawah ini banyak sekali area persawahan dan pohon-pohon yang cukup rindang. Saya bisa membayangkan bahwa daerah ini adalah daerah yang cukup asri dan juga nyaman sekali untuk bersepeda guys. So, buat kalian nih yang suka sepedahan atau keliling desa-desa gitu, saya bisa rekomendasikan kalian untuk datang ke Monumen Kresek ini, karena saya tadi juga ngelihat ada beberapa pesepeda yang turun dari area Monumen Kresek ini. Terus kemudian kalian bisa ngelihat Gunung Wilis dari tempat ini. Gunung Wilis yang ada di tempat ini tuh cukup cantik sekali saya ngelihatnya itu. Suasananya agak mendung ya guys, pada waktu saya menerbangkan drone ini. Jadi kalian bisa ngelihat di atasnya Gunung Wilis itu ada mendung putih yang agak tebal gitu. Ada beberapa yang kelabu warnanya. Nah, itu agak teduh lah hari ini pada waktu saya menerbangkan ini. Tapi penerbangan saya kali ini cukup lancar sekali karena angin di tempat ini tuh cukup stabil. Saya menerbangkan drone ini sekitar 10 pagian gitu. Kalian bisa ngelihat pemandangannya itu dari atas ini, wah killer, keren banget ini. Gunung Wilisnya itu terlihat gagah sekali. Terus kemudian pohon di atas Gunung Wilis itu ya rapat gitu ya guys. Monumen Kresek ini kan didirikan di atas bukit ya guys. Jadi jalanan yang menuju ke sini tadi agak naik turun pada waktu menjelang menuju Monumen Kresek ini. Jadi di sini itu
rumah-rumah penduduknya itu tidak banyak, mungkin dipengaruhi karena kontur wilayahnya yang naik turun itu tadi. Meskipun pada waktu saya menerbangkan drone ini kan masuk musim kemarau ya, tapi suasana di sekitar Monumen Kresek ini terlihat sangat hijau sekali, benar-benar subur gitu loh. Saya senang sekali melihat pemandangan dari atas Monumen Kresek ini. Banyak kan di sini pokoknya ya hijau-hijau gitu, dan pohon-pohonannya itu cukup tinggi-tinggi sekali. Ya benar-benar daerah ini adalah daerah yang memang subur sih. Oke, ini saya perlihatkan pemandangan dari bawah ya guys. Nah, di bawah itu cukup cantik sekali area persawahannya. Di sekitar Monumen Kresek ini juga ada beberapa destinasi wisata andalan Kota Madiun lainnya guys. Di antaranya nih ada Wono Wisata Grape, ada juga Desa Wisata Brumbun, terus kemudian ada beberapa air terjun gitu. Di sekeliling Monumen Kresek ini juga ada papan-papan petunjuknya gitu. Kalau misalkan kalian ingin liburan, selain ke Monumen Kresek, kalian juga bisa banget tuh mengunjungi beberapa destinasi lain di sekitarnya Monumen Kresek ini. Dijamin kalian akan puas sekali karena area ini itu sejuk, asri, dan juga teduh banget. Udaranya itu bersih banget guys. Jadi selama perjalanan tadi itu saya itu benar-benar menikmati pemandangan yang ada di sekeliling Kecamatan Wungu ini dengan maksimal banget. Pokoknya keren sekali. Madiun itu punya beberapa destinasi wisata alam yang cukup menarik untuk diekspor. Nah, selain Monumen Kresek ini juga banyak tuh destinasi-destinasi wisata yang lainnya yang patut kalian kunjungi. Oke, saya arahkan kamera drone saya ke bawah dan kalian bisa ngelihat itu rimbunnya pohon-pohon yang ada di sekeliling Monumen Kresek ini. Pada waktu weekend dan juga hari-hari libur nasional, tempat ini itu banyak sekali pengunjung dari luar kota guys. Dari depan gerbang tadi saya sudah ngeliat nih, begitu saya nyampe, plat-plat nomor kendaraan yang parkir di sekitar Monumen Kresek itu ada yang B, ada yang L, ada yang W, dan juga AE dan lain-lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa Monumen Kresek yang ada di Madiun ini cukup terkenal, dan tempat ini itu menjadi salah satu andalan wisata yang ciamik di Kota Madiun. Kita ketahui bersama bahwa Madiun itu selain wisata alam, wisata kuliner, juga punya wisata sejarah. Dan ini nih, Monumen Kresek ini adalah salah satu tempat bersejarah di Kota Madiun sebagai tonggak sejarah pemberontakan PKI tahun 1948, dan kita wajib untuk mengenang sejarah itu. Selain masyarakat umum, biasanya tempat ini juga dikunjungi para siswa-siswi sekolah untuk membuat laporan atau study tour gitu loh guys. Biasanya tempat ini itu dikunjungi sekolah-sekolah tertentu, kemudian siswa-siswinya diberi tugas setelah pulang dari study tour itu membuat laporan tentang tempat wisata itu dan juga sejarah yang terkandung di Monumen Kresek ini. Nah, ini saya manuver dari atas Monumen Kresek. Kalian bisa ngeliat ya, dari atas itu cukup keren karena wilayah ini itu kalau tidak salah ya, saya baca di Google itu sekitar 33 hektar ya. Luasan wilayah Monumen Kresek itu cukup luas, dan katanya warga sekitar itu dulunya Monumen Kresek ini dikembangkan oleh pihak perhutani, kemudian ada beberapa rumah atau lahan dari milik masyarakat yang dibeli, kemudian dibangunlah yang namanya puncak Monumen Kresek yang ada patungnya Muso dan Kiai Husein tadi loh guys. Oke, ini saya perlihatkan lagi pemandangan Gunung Wilis yang dari drone. Nah, kalian bisa melihat pemandangan ini hanya di Monumen Kresek ini. Oh ya, buat kalian nih yang suka naik gunung, kalian juga bisa loh naik ke Gunung Wilis itu. Gunung Wilis itu termasuk destinasi pendakian terbaik yang ada di Kota Madiun ini. Jadi kalau kalian suka mendaki gunung dan kalian ingin berlibur di Kota Madiun, Kota Pendekar, nah kalian juga bisa tuh mendaki Gunung Wilis itu. Pokoknya keren sekali pemandangan dari sana. Oke, ini kalian bisa lihat ya, full pemandangan yang dari drone yang saya dapat di atas Monumen Kresek ini. Wah, gila guys, ini benar-benar keren banget loh. Ini pemandangannya mahal sekali. Makanya kenapa kok banyak sekali pengunjung dari luar kota
itu datang ke Monumen Kresek bukan hanya untuk belajar sejarah, tapi mereka tuh juga tertarik untuk menikmati pemandangannya kayak gini itu loh. Pemandangan gunung-gunung, pohon-pohon, sawah yang hijau-hijau gini tuh pemandangan yang mahal banget nih, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di kota ya. Biasanya kan di kota itu kan pemandangannya kan gedung-gedung pencakar langit. Nah, di sini nih kita bisa dapatkan pemandangan yang luar biasa dari hijau-hijauan yang alami dari pohon dan juga dari gunung-gunung. Keren sekali. Oke, ini saya kasih pemandangan Monumen Kresek benar-benar dari atas, guys. Ini saya menurunkan drone saya ya, terus kemudian saya tarik lensa kamera saya ke bawah. Ini pemandangan 90 derajatnya dari atas itu seperti ini. Nah, kalian bisa ngelihat persegi putih itu adalah patungnya Musso dan Kyai Hussein. Kemudian di sap-sap bawahnya itu adalah anak-anak tangga yang tadi kita lewatin. Menurut Google, anak-anak tangga itu menunjukkan 17 Agustus 1945 gitu loh. Jumlah anak tangganya itu segitu. Terus kemudian ada sap-sapnya, kalian bisa ngeliat di bawahnya itu tadi ada kolam airnya. Nah, itu kelihatan saya ya yang ngedrone. Terus kemudian saya perlihatkan lagi patung Musso dan juga Kyai Hussein. Ini adalah simbol dari keganasan PKI yang terjadi di Madiun, guys. Kita harus mengingat sejarah ini dan kita harus mengenang para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sekuat tenaga mereka. Di Monumen Kresek Madiun ini biasanya diadakan acara khusus pada waktu peringatan G30 SPKI dan juga Hari Kesaktian Pancasila. Jadi buat kalian yang ingin memperingati kedua hari besar nasional itu, kalian bisa datang juga ke Monumen Kresek ini. Karena di sini ada banyak sekali acara. Terus kemudian untuk pengelolaan Monumen Kresek sendiri untuk saat ini itu dipegang oleh desa ya, guys. Jadi tiket masuk yang per orang 3.000 tadi itu masuk ke kasnya desa langsung. Oke, ini saya manuver di atas Monumen Kresek, kemudian saya tunjukkan patung anak-anak kecil yang ada di depan itu. Patung anak-anak korban PKI itu menunjukkan simbol bahwa mereka menuntut bela kepada pemerintah RI agar menumpas semua kegiatan PKI yang ada di Madiun. Jadi tempat ini benar-benar syarat dengan sejarah ya, guys. Kalau misalkan kalian ingin belajar sejarah sekaligus liburan di kota Madiun, saya rekomendasikan kalian untuk berkunjung ke Monumen Kresek ini. Kalian bisa membawa seluruh anggota keluarga kalian untuk datang ke Monumen Kresek ini karena tempat ini sangat-sangat familiar dengan semua orang. Oke guys, sekian dulu ya sharing pengalaman dari channel Jelajah Udara kali ini. Buat kalian yang belum subscribe ke channel Jelajah Udara, saya undang kalian untuk subscribe ke channel ini. Karena di sini saya akan terus update pengalaman-pengalaman drone dan juga cerita-cerita traveling lainnya. Tunggu pengalaman saya yang akan saya bagikan di sini tentang destinasi-destinasi wisata lainnya di Kota Pendekar alias Kota Madiun. Oke guys, terima kasih nih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan juga be happy. See you and bye-bye.